Sebuah konvoi misterius bergerak menembus pekatnya jalur arteri Jawa. Di bawah balutan kamuflase putih rapat yang menyembunyikan identitasnya, ribuan monster besi dari Eropa Timur telah menjejakkan kakinya di tanah air. Di saat yang sama, sinyal diplomatik membara terpancar langsung dari ruang utama Kremlin. Presiden Vladimir Putin secara terbuka menyatakan sedang menanti kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Moskow. Dua peristiwa yang tampak terpisah ini sebenarnya adalah dua kepingan puzzle dari satu grand design besar geopolitik dan modernisasi kekuatan pemukul Nusantara yang siap menggetarkan peta kekuatan kawasan. Misteri konvoi muka terpal di arteri Nusantara. Jalanan arteri tak biasa minggu ini. Deretan truk kelas berat berukuran raksasa merayap dalam pengawalan ketat, menyusuri jalur darat menuju fasilitas karoseri strategis di Jawa Tengah. Tubuhnya terbungkus rapat oleh terpal dan kamuflas putih tanpa logo, tanpa tanda pengenal, memancing spekulasi liar di tengah masyarakat. Pergerakan rahasia yang terencana rapi ini bukan sekadar pamer armada atau perpindahan logistik biasa, melainkan sebuah operasi pergeseran alutsista tingkat tinggi. Langkah tertutup ini menandai dimulainya babak baru modernisasi postur pertahanan Indonesia, di mana keheningan pergerakannya justru menyimpan pesan gertakan yang sangat jelas bagi siapapun yang berani memantau dari kejauhan. Menyingkap topeng badak Eropa asal Belarus. Di balik selubung misterius tersebut, identitas sang monster besi akhirnya terkuak. Mereka adalah MAZ-5316, truk taktis heavy duty berkonfigurasi 4x4 karya unggulan Minsk Automobile Plant dari Belarusia. Dijuluki badak Eropa karena daya tahan ekstrim dan kemampuannya menerjang medan paling brutal, hadirnya armada ini menjadi bukti konkret kerjasama strategis bernilai triliunan rupiah antara Jakarta dan Minsk. Langkah ini tidak hanya mengokohkan fondasi mobilitas militer nasional di segala medan, tetapi juga menunjukkan betapa agresifnya Indonesia dalam mengamankan suplai kendaraan tempur standar militer kelas atas dari produsen bereputasi dunia. Doktrin standarisasi versus monster pengangkut roket. Kehadiran truk kelas berat ini membawa dua arah kalkulasi strategis bagi jajaran petinggi TNI. Di satu sisi, akuisisi ini berfungsi sebagai langkah korektif untuk menyelaraskan platform kendaraan angkut logistik dan personel, agar seluruh armada TNI, Angkatan Darat, serta Marinir memiliki efisiensi operasional dan kemudahan perawatan yang seragam. Namun, memfungsikan spesifikasi monster seperti EMA Z5316 hanya sebagai pengangkut logistik biasa tentu terasa terlalu berlebihan. Skenario kedua jauh lebih masuk akal dan mengerikan. Menempatkan truk tangguh ini sebagai sasis utama bagi sistem peluncur Multi-Launch Rocket System (MLRS) atau pangkalan rudal pertahanan udara mobilitas tinggi yang sanggup bergerak cepat menyisir berbagai titik krusial Nusantara. Kalkulasi ekstrim, skenario 1000, unit MLRS. Jika rumor akuisisi yang menyentuh angka 1000 unit ini mewujud nyata sebagai platform alutsista pemukul, maka kita sedang menyaksikan rekonfigurasi daya gempur paling masif dalam sejarah artileri kawasan. Dengan memperhitungkan struktur baku, di mana satu batalion artileri atau Arhanud membawahi 18 unit kendaraan peluncur, pembentukan dan penguatan satuan di 37 Kodam baru, serta doktrin organik marinir secara keseluruhan membutuhkan setidaknya 56 batalion utuh. Angka ini secara presisi mengalokasikan total kebutuhan hingga 1008 unit peluncur. Mengubah 1000 platform truk tangguh ini menjadi armada MLRS secara otomatis akan mentransformasi Indonesia menjadi benteng artileri roket terbesar, paling fleksibel, dan paling mematikan di seluruh Asia Tenggara. Undangan istimewa dari ruang utama Kremlin, tepat ketika armada Belarus mendarat dan mulai ditata di dalam negeri, dinamika diplomasi pertahanan bergeser secara dramatis ke Moskow. Presiden Vladimir Putin secara eksplisit menegaskan bahwa Kremlin sedang bersiap menyambut kunjungan Presiden Prabowo Subianto. Undangan ini jelas bukan sekadar seremoni diplomasi formalitas atau sekadar minum teh sore bersama, melainkan simpul lanjutan dari serangkaian negosiasi strategis tingkat tinggi. Langkah ini secara sempurna memadukan kelincahan politik luar negeri, bebas aktif dengan penguatan postur militer berdaya gentar tinggi, membuktikan bahwa posisi tawar Indonesia di arena global kini berada pada tingkatan yang sangat diperhitungkan. Spekulasi agenda di balik pertemuan Moskow. Pertemuan di Moskow mendatang jelas memancing tanda tanya besar bagi para pengamat militer global.
Apakah pertemuan ini hanya sebatas penguatan diplomasi pertahanan bilateral biasa? Ataukah justru ada agenda rahasia bernilai triliunan rupiah yang tengah disiapkan di balik pintu tertutup Kremlin? Mulai dari potensi pembahasan skema transfer teknologi baru, pembaruan armada pemukul ruang udara, hingga kepastian dukungan logistik dan rantai pasok alutsista jangka panjang, semua skenario masih menjadi teka-teki strategis yang pergerakannya patut kita kawal bersama. Poros baru kedaulatan militer Nusantara. Kedatangan ribuan truk taktis dari Belarus hingga undangan hangat Nan, penuh penekanan dari Kremlin, menegaskan arah baru strategi pertahanan Indonesia. Indonesia secara konsisten membongkar ketergantungan tunggal pada satu poros kekuatan dan mulai membangun benteng pertahanan yang mandiri, disegani, serta berdaya gentar nyata. Nusantara tidak mengekor kekuatan barat maupun timur, melainkan berdiri tegak di atas kaki sendiri dengan mengambil seluruh keunggulan alutsista global demi menjaga, mengamankan, dan memastikan setiap jengkal kedaulatan NKRI tetap tidak tersentuh.